bacaan ini ada dua cerita atau kesaksian yang diceritakan oleh Markus pasal 5 ini, saudara. Yaitu yang kita baca tadi, yaitu kesaksian dari kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Dan kalau saudara baca sebelumnya, itu bercerita tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi ada dua cerita. Tetapi saya kepengen supaya kita fokus kepada cerita atau kesaksian dari kepala rumah ibadat yang namanya Yairus, yang dimana anaknya sakit dan mati. Amin, saudara. Nah, saudara, saya tertarik, saudara baca sekali lagi ayat yang ke-36 dengan suara nyaring, karena ini akan menjadi fokus di dalam penyampaian pemberitaan firman. Ayat yang ke-36, 1, 2, 3. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Bilang kiri kanan, jangan takut. Kenapa Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Saudara, kalimat ini bukan hanya perkataan biasa, tetapi itu mengandung janji daripada Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan takut, berarti ada jaminan daripada Tuhan untuk kehidupan kita. Kalau Tuhan berkata percaya saja, berarti ada sebuah jaminan yang akan Tuhan sediakan pada hal-hal yang kita butuhkan. Amin. Kalau Tuhan berkata jangan takut dan percaya saja, itu berarti Tuhan mau berkata, aku yang akan menjamin kehidupan. Amin, saudara. Amin. Saudara, lihat baik-baik. Ada dua kondisi yang terjadi sebelum Yairus mengalami mujizat anaknya hidup. Yang pertama, saudara, diceritakan di situ. Waktu Yairus datang kepada Tuhan meminta tolong karena anaknya sakit, apa yang Tuhan lakukan? Langsung jalan. Dia nggak menunggu waktu. Ketika ada yang minta tolong, Tuhan langsung segera bertindak. Katakan amin. Ketika ada yang butuh pertolongan Tuhan, Tuhan tidak menunggu, saudara. Karena dia tahu setiap kita punya kemampuan untuk melewati setiap tantangan dan cobaan, seperti yang Pak Multon bilang tadi. Saudara, kadang-kala Tuhan izinkan kita melewati sebuah masalah yang kelihatannya begitu lama, membutuhkan proses waktu, tetapi Tuhan tahu kekuatan kita sampai di mana. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu batas kesanggupan kita, saudara. Dan ada kalanya Tuhan kasih waktu untuk memproses, tetapi ada waktunya di mana Tuhan segera bertindak. Karena Tuhan tahu sudah waktunya untuk menolong kita. Katakan amin. Yairus datang kepada Tuhan. Dia minta tolong, Pak Tuhan, Guru, anakku dalam keadaan sakit. Bolehkah engkau datang dan menumpangkan tangannya, menumpangkan tanganmu sehingga anakku sembuh? Lalu Tuhan berkata, ayo kita jalan. Tetapi saudara, kalau saudara baca cerita dari atas, di tengah perjalanan Tuhan dicegat oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Lihat saudara, lihat baik-baik. Sudah mau jalan ini menuju ke rumah Yairus. Yairus sudah mempunyai harapan, oh anakku akan sembuh, Tuhan akan menolong. Tetapi di tengah perjalanan, saudara, apa yang terjadi? Yairus melihat sepertinya kesempatan itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena sepertinya Tuhan sudah berpaling ke tempat yang lain. Sepertinya Tuhan sudah menolong orang lain dan dia nggak dapat lagi pertolongan. Saudara, kadang-kala kita mengalami ketakutan yang luar biasa karena sepertinya kita kehilangan kesempatan. Sepertinya apa yang jadi pergumulan kita sudah pas, sudah lewat, dan kita berkata, ya sudah, nggak ada jalan keluar lagi. Ya Tuhan sudah nggak tolong aku lagi. Tetapi sebenarnya saudara, kita tidak pernah hilang kesempatan. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia pasti akan menggenapi. Setuju kan? Amin. Saudara, lihat baik-baik. Mungkin Yairus berkata, ya dia sudah tolong perempuan ini, berarti aku gak ada harapan lagi. Sudah gak ada waktu lagi. Benar saudara, apa yang terjadi? Di tengah perjalanan orang-orang cegat, keluarga besarnya Yairus mencegat mereka. Lalu berkata begini, buat apa lagi kamu pergi? Buat apa lagi kamu menyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Mungkin bagi Yairus sudah gak ada kesempatan lagi. Mungkin bagi Yairus, ya anakku sudah
mati. Itu gara-gara perempuan itu. Gara-gara Tuhan berbelok. Kalau Tuhan tadi cepat datang, mungkin anakku tidak mati. Sepertinya Yairus berpikir dia kehilangan kesempatan karena anaknya sudah mati. Saudara lihat. Yang kedua, sepertinya harapan sudah tidak ada lagi. Saudara, saya mau bilang begini. Berapa banyak di antara kita yang sudah berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun, doa itu belum dijawab, sehingga kita berkata, ya sudah gak ada harapan lagi. Saudara lihat baik-baik, dengar baik-baik Bapak Ibu saudara. Sepertinya gak ada harapan karena semua sudah hilang. Karena semua sudah mati, kata Yairus. Anaknya sudah mati, gak ada harapan lagi, saudara. Tetapi saya mau bilang begini, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya. Katakan amin. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong bahkan ketika situasi kita sudah tidak ada harapan lagi. Katakan amin. Justru saya mau bilang begini, saudara. Pada saat kita gak sanggup lagi dan berkata, aku gak sanggup lagi, Tuhan. Saat-saat seperti itu Tuhan ada. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya mau bilang begini, saudara. Dalam kekristenan ada beberapa hal supaya kita jangan takut. Yang pertama, saudara, kalau Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Saya bilang dari awal tadi, berarti ada jaminan. Dan karena itu, saudara, hal terpenting di dalam hidup kita menepis semua rasa takut, rasa cemas di dalam hidup kita, saudara. Katakan amin. Dan percaya saja. Katakan amin. Haleluya. Yang pertama, saudara, apa yang perlu, yang tidak membuat kita takut, jangan membuat kita takut. Yang pertama, saudara, jangan takut untuk memberitakan Injil. Kita sudah diberikan jaminan oleh Tuhan. Kita sudah diberikan pengharapan oleh Tuhan. Kita sudah diberikan sesuatu yang berharga dari Tuhan. Karena itu, saudara, jangan pernah takut untuk memberitakan Injil. Katakan amin, saudara. Amin. Kenapa, saudara? Saya mau bilang begini. Mungkin banyak orang tidak mengerti hal ini, saudara. Banyak orang menganggap bahwa hidup di dalam kekristenan sama dengan kehidupan agama lain. Salah, saudara. Saudara, saya pernah berada di saudara, di provinsi di Pulau Ambon, pernah juga berada di NTT, pernah berada di Timor Leste. Saya bersama dengan istri. Saudara tahu nggak ciri khas orang-orang di sana? Salibnya besar-besar. Dan itu jadi ciri khas. Saudara, mereka nggak takut mereka berada di mana. Mereka nggak takut mereka berada di tempat mayoritas. Mereka nggak takut mereka berada di mana. Tetapi ciri khas salib yang besar itu besi putih. Saudara, saya mau bilang begini. Kadang-kala kita malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Berapa banyak di antara kita kalau kita berada di restoran atau di kedai rumah makan, kita takut untuk berdoa atau cuma berdoa di dalam hati. Saya pernah ditanyain oleh seorang anak muda. Dia bilang begini, Pastor, boleh gak kita berdoa di dalam hati? Boleh gak? Boleh, Pak Bintang. Pak Immanuel, boleh gak kita berdoa di dalam hati? Boleh. Salah gak kita berdoa di dalam hati? Gak salah. Cuma saudara jangan protes kalau Tuhan jawab doa kita juga dari dalam hati. Artinya apa, saudara? Tuhan ngomong aja, kita gak dengar. Apalagi kalau dia bilang dalam hati, saudara. Habis kita tar, kata orang Manado. Saudara, kadang-kala kita harus mendemonstrasikan identitas kita sebagai anak Tuhan, bukan pamer, saudara. Salah, jangan salah tafsir. Waktu kita berdoa di banyak orang, kita berdoa di tempat makan, tempat umum, saudara, bukan berarti kita pamer, bukan. Tetapi kita sedang mendemonstrasikan iman kita. Kita sedang mendemonstrasikan identitas kita sebagai anak Tuhan.
Waktu orang lihat kita sedang makan dan kita berdoa, ada dua. Yang pertama, mereka akan mencibir kita. Tetapi yang kedua, mereka akan melihat iman. Dan itu berarti saudara jangan takut, percaya saja. Saya sering bersama dengan istri saudara ya, kalau di makan, satu meja makan panjang di suatu pinggir jalan, saudara, satu meja makan panjang, duduknya ada orang-orang yang pakai jilbab, ya. Lalu kami bersama satu meja, tapi kami berdoa bergandengan tangan. Tuhan, terima kasih kuduskanlah makanan ini, kami mengucap syukur buat berkat-Mu dalam nama Yesus, amin. Sesudah kami selesai makan, kami bayarin orang yang satu meja ini. Dia sampai kaget, astagfirullah, ya Allah terima kasih katanya. Siapa namanya Pak Bu? Gak perlu tahu lah. Tetapi kesaksian dan identitas hidup kita jadi nyata di sini. Ada orang makan sembunyi-sembunyi, saudara. Ada orang berdoa, Tuhan berkatilah makanan dan minuman ini di dalam nama Yesus. Amin. Kenapa takut, saudara, untuk menyebutkan nama Yesus di tempat-tempat umum? Bukankah kisah para rasul berkata apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berkuasa selain nama Yesus. Waktu kita berkata di dalam nama Yesus, ada kuasa yang mengalir, ada power yang mengalir, ada kekuatan yang mengalir. Katakan amin. Makanya saya tidak menyarankan saudara. Tapi kalau saudara mau beli kalung salib, belilah salib yang besar-besar. Gak mungkin saudara gantung ini di leher, itu aja. Saudara jalan kemana-mana, gak mungkin saudara. Saudara pergi, shalom, gak mungkin saudara. Jadi pakailah yang kalung-kalung itu saudara ya. Saya senang kalau lihat saudara. Saya saudara, rata-rata keluarga dari istri saya semua ada di Ambon, cuma mami yang ada di Bekasi. Jadi waktu kami pulang semua di sana semua. Saya bisa melihat saudara, luar biasa. Orang Papua tidak ada satu manusia pun yang mereka takuti. Cuma hamba Tuhan. Sama dengan orang Ambon saudara. Biar dua orang Somabo ada orang lewat, kemana? Sini, 2000. Tapi kalau dari jauh saudara, saya pernah dengan tempat saya cerita pengalaman. Kami mau lewat saudara di Papua, orang mabuk, minuman botol semua di jalan. Teman saya mau balik, nggak enak, pasti mereka kejar. Jadi dia bilang begini, Bung, Nyong, kalau beta ngomong, pokoknya iya saja ya. Lalu kami lewat, masih sekitar 5 meter dari mereka dulu sudah ada yang berdiri saudara, mau cegat kita. Bahkan ada yang sudah pecahin botol. Lalu teman saya ngomong begini, jadi Bapak Pendeta nanti pulang kapan? Saya bilang ya kalau itu minggu depan lah. Langsung semuanya lurus. Lalu saya lewat, malam Ade, malam Bapak. Sudah bisa bayangkan sih. Di Papua itu sudah cuma takut tua, polisi sama pendeta. Sudah bisa bayangkan. Tetapi saya mau bilang begini saudara, kadang-kala kita butuh untuk mendemonstrasikan apa saudara? Identitas kita sebagai salah satu cara untuk menyampaikan Injil. Amin saudara. Amin. Yang kedua saudara, jangan takut pada kuasa gelap. Saya banyak mendatangi daerah-daerah pedalaman yang penuh dengan kuasa-kuasa gelap. Kalau persoalan disantet, diguna-guna, sudah sering dan beberapa kali. Bahkan saya pernah keluar jarum, jarum yang untuk jahit karung, keluar dari kepala. Dan saya foto. Kalau sudah mau lihat buktinya nanti sesudah ibadah.
Saudara lihat. Pernah diracun beberapa kali di daerah-daerah pelayanan. Tetapi saya tidak takut dengan kuasa kegelapan. Kenapa, saudara? Karena saya percaya perlindungan Tuhan. Secara manusia ketakutan itu ada. Tetapi apa yang menyebabkan kita tidak menjadi takut? Karena ada penyertaan dan jaminan yang Tuhan berkata, percaya saja. Saudara, pergilah ke tempat-tempat di mana orang gak mau pergi. Saudara, kalau saudara lihat tuh tema APPI 34. APPI itu artinya Aku Peduli Pedalaman Indonesia di 34 provinsi. Di bawahnya saudara lihat, pergilah ke tempat-tempat di mana imanmu diuji. Kalau kita sedang berada di satu tempat, lagi berjalan, lalu orang berkata begini, Tante, Om, Kak, sore-sore maghrib begini, mau kemana? Oh, saya mau ke sana. Waduh, jangan lewat sana. Sana ada pohon besar, ada kuntilanaknya, ada penunggunya, bahaya. Saudara lewat gak? Mikir. Jangan-jangan kita berkata begini, oh, mau lewat mana nih? Kadang-kala saudara, kita perlu mendemonstrasikan iman kita sebagai sesuatu cara untuk kita menyampaikan kabar baik buat mereka. Saya pernah memimpin rombongan hamba-hamba Tuhan dari Jakarta, pergi ke pedalaman, saudara, ya, ke daerah Sunda. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kita akan melewati Titian. Titian itu jembatan yang panjang, ya, dan harus lewat berbaris satu-satu, ya, nggak boleh rame-rame, jadi berbaris. Sebelum kami lewat, yang membawa kami orang di sana, ya, suku adat sana, mereka bilang begini, Om, kalau nanti mau lewatin jembatan, nggak boleh ngomong-ngomong yang jorok-jorok, ya. Saya kaget, saudara, kok dia ngomong begitu nih, hamba-hamba Tuhan ya, gitu. Siapa yang mau ngomong jorok gitu, karena berbahaya. Terus nanti kalau apa yang dia buat, saudara, melewati apa saja, ngikutin cara dia, karena itu daerah adat. Saudara bisa bayangkan, saudara, kita mau melewati Titian, yang memandu kita sambil lewat begini, saudara, dia bilang, permisi, ini saudara, permisi, anak Petruk lewat, anak Petruk lewat. Teman-teman saya para pendeta dengan pedenya lewat, permisi juga, anak Petruk lewat, anak Petruk lewat. Sudah bisa bayangkan identitas sebagai anak Tuhan berganti jadi anak Petruk. Kadang-kadang, saudara, ya, kita perlu untuk mendemonstrasikan iman. Saudara bisa bayangkan, itu yang terjadi seringkali. Dan firman Tuhan berkata, saudara, jangan takut, percaya saja. Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata apa, saudara? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari mana. Saudara, waktu kita berhadapan dengan kuasa gelap iblis, setan apapun, tidak boleh mundur. Kalau kita mundur, maka dia akan mengintimidasi hidup kita sampai kita celaka. Alkitab cuma berikan satu yang harus kita lakukan, lawan dia. Karena pada waktu kita lawan dengan otoritas Tuhan, tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Amin, saudara. Waktu kita melawan dia, maka firman Tuhan berkata, dia akan lari dari kita. Kalau ada orang bilang jangan lewat situ, ada penunggunya, ada kuasa gelapnya, kita akan berkata, disitulah tempat. Kalau orang berkata begini, Pak, dulu saya orang yang suka cari rumah kontrakan yang ada hantunya dan murah. Saya di Pekanbaru banyak sekali sudah disuruh cari rumah kontrakan, bapak-bapak, abang rohani saya kan orang okultisme, saudara, ya. Jadi dia bilang begini, kamu cari mana kontrakan-kontrakan yang ada hantu, pasti murah. Benar, saudara. Ruko-ruko yang ada hantunya, rumah-rumah yang ada hantunya murah, dibeli, dia renovasi, jual mahal. Saudara, ya, sering begitu. Jangan takut. Berikut, saudara, dengan cepat saja, saudara. Jangan takut pada penyakitmu.
Saudara, hari-hari ini apa yang kau sedang takuti? Sakit penyakit? Jangan takut, saudara. Amin. Amin. Saudara pegang, karena firman Tuhan berkata, engkau akan menumpangkan tangan atas yang sakit dan yang sakit sembuh. Orang lain saja engkau tumpang tangan, orang itu sembuh, apalagi dirimu sendiri. Benar gak? Firman Tuhan berkata, engkau akan menumpangkan tangan atas yang sakit. Berarti yang sakit siapa? Orang lain. Dan orang itu sembuh. Berarti kalau diri kita jauh lebih hebat mungkin. Amin. Kita cuma sentuh, sembuh. Amin, saudara. Gak usah takut terhadap sakit penyakit. Karena waktu kita menumpangkan tangan atas yang sakit kita, bukan Tuhan sembuhkan, tapi Tuhan gantikan yang lain. Saudara, sentuh organ tubuh yang sakit, mau jantung, mau paru-paru, mau ginjal, sentuh saja dalam nama Yesus. Pasti Tuhan gantikan dengan yang baru. Ginjal yang baru, jantung yang baru, paru-paru yang baru. Sentuh saja. Karena ada kuasa. Kuasa itu apa? Jaminan yang Tuhan berkata tadi. Percaya saja. Katakan amin. Jangan takut kehilangan pekerjaan. Berapa banyak di antara kita yang sudah dirumahkan? Apakah kita ketakutan? Sudah dirumahkan. Gak usah takut. Tuhan berkata, percaya saja. Jangan takut akan jodoh dan masa depan. Jangan takut. Karena semua itu Tuhan yang jamin. Kalau Tuhan berkata percaya saja, berarti ada kesediaan, ada ketersediaan jodoh yang Tuhan berikan, katakan amin. Ada ketersediaan masa depan yang Tuhan berikan, katakan amin. Ada ketersediaan pekerjaan yang hilang, yang katakan amin. Tuhan berikan jaminan, saudara. Saudara, apalagi saudara, jangan takut dalam memberi, sekalipun kita berada di situasi yang sangat sulit hari ini. Jangan karena situasi yang sulit sehingga kualitas kita memberi jadi berkurang. Jangan, saudara. Justru semakin ada sebuah tekanan, semakin ada sebuah kesulitan yang kita alami, jangan pernah menghilangkan kita untuk menolong orang. Jangan menghilangkan cara kita untuk memberi. Apalagi ketika kita diberkati Tuhan, kualitas kita di dalam memberi seharusnya jauh lebih baik. Karena itu Tuhan yang memberikan jaminan. Kalau Tuhan berkata jangan takut, percaya saja, saudara. Janda di Sarfat, mungkin dia berpikir akan mati karena tidak ada lagi makanan, cuma bisa diolah hari ini, dia makan dan anaknya sesudah itu dia mati. Itu pengakuannya kepada hambanya. Tetapi hambanya berkata sudah, olah saja. Dia berpikir mungkin, ya kalau aku kasih, aku juga mati, anakku juga mati. Kalau aku pun gak kasih ke hambanya ini untuk makan, tetap mati. Tapi tindakan dia adalah tindakan yang iman yang luar biasa. Bahwa dia percaya pada waktu dia memberi kepada hambanya, memberi dan menolong kepada orang lain. Di tengah-tengah sebuah situasi yang sangat sulit, ekonomi yang sangat sulit, saudara, mau makan sangat sulit. Tetapi dia berkata, aku beri. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia bertindak dengan iman, maka berlakulah yang Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Kadang-kadang kita terlalu khawatir dengan hal-hal seperti ini. Jangan takut kehilangan. Nah, ini dulu. Ya, sebelum saya tutup, singgung itu dulu. Jangan takut seperti kamu tahu. Saya tidak takut kehilangan. Cuma hati saya sedih sampai di sini. Kalaupun Tuhan izinkan kemarin 2 motor itu hilang, gak usah takut, saudara. Sedih boleh, sakit hati boleh, tetapi jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Karena kalau Tuhan izinkan seperti apa kata Pak Kultom, pasti percaya saja Tuhan akan gantikan lebih bagus lagi. Amin. Amin, saudara. Waktu kami kehilangan sepeda motor, saudara ya, motornya masih baru, STNK keluar hari Senin, saudara, baru 1 minggu pemakaian, 2 minggu pemakaian, 1 minggu ya. Dan STNK-nya akan keluar, sudah tinggal beberapa hari lagi. Motor anyar, crash, masih baru. Lalu orang curi, saudara. Tetapi itu sedih sekali. Saudara bisa bayangkan saya pada waktu itu sementara mengalami sakit tipes akut. Jarum suntik nggak bisa masuk lagi karena sudah tipes akut sudah 3 kali, saudara. Obat muntah, semua makanan yang masuk muntah.
Badan saya dari 82 kilo jadi 57 kilo. Kurus saudara. Mengecil di tempat tidur. Tapi waktu istri saya teriak, "Pak, motornya hilang!" Saya terbang, "Mana motor?" Padahal sudah 2 bulan, 3 bulan gak bisa keluar. "Ma, mau ke kamar mandi." Dituntun. Mau pipis, dituntun. Waktu dia teriak lagi nyapu, "Pak, motor hilang!" Saya lari sampai di jalan. Cuma pakai celana pendek, tak pakai baju. "Motor mana? Motor mana?" Keringatan sembuh total, saudara. Gara-gara motor hilang. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi. Di satu sisi mungkin iblis berkata mereka yang jahat, tetapi di sisi yang lain cara Tuhan untuk menyembuhkan hamba-Nya. Sudah bisa bayangkan hari itu saya lapar. Saya lari ke tempat tongseng, saudara. Dekat rumah, saya makan sendirian di tongseng. Baru saya pulang, sudah sehat mah, sudah makan tongseng. Walaupun malamnya menggigil lagi, saudara. Cara Tuhan. Lalu kami pergi jalan-jalan, saudara, menikmati kehilangan motornya. Kami pergi ke hypermart, belanja, saudara. Ya, padahal baru kehilangan tadi pagi. Gak ada rasa takut, tetapi sesuatu kepercayaan bahwa Tuhan pasti gantikan. Amin, saudara. Amin, saudara. Dan percaya saja. Percaya saja. Apa yang hilang, kalau kita percaya, Tuhan akan gantikan. Terlalu gampang, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menggantikan apa yang hilang di dalam kita. Amin, saudara. Yang terakhir, jangan takut terhadap apa yang akan kita makan dan pakai. Burung pipit, burung di udara, Tuhan pelihara luar biasa. Bunga bakung di taman, gak disiapkan, gak dirawat orang, Tuhan pelihara. Apalagi kita yang manusia. Kenapa kita tidak perlu takut dan harus percaya? Karena hari-hari ini banyak orang yang hidup di dalam ketakutan, ujung-ujungnya jadi stres. Semua dengar gak berita yang baru beberapa belakangan ini? Orang mau minta kontrak kerja, mau minta proyek, dia ancam kepala dinasnya bawa ular. Dengar gak ceritanya? Dia bawa ular piton, saudara, ke kantor kepala dinas. Lalu dia ancam, "Lu gak kasih proyek, gue lingkar ular." Ular piton, saudara, gede banget. Yang masuk ke ruang kepala dinas minta proyek dengan bawa ular piton. Stres, saudara. Tetapi orang yang menerima jaminan Tuhan tidak perlu takut dan percaya saja. Amin, saudara. Amin, saudara. Sebelum saya akhiri firman Tuhan, mari kita deklarasikan 2 hal yang wajib untuk kita lakukan sebagai anak Tuhan. Yang pertama, saudara, jangan takut, percaya saja. Bilang, saudara, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Harus saya jemput kita bangkit berdiri, saudara. Peraturan penting, ada 2 peraturan penting yang harus kita lakukan konteks firman Tuhan hari ini. Sama-sama bilang, peraturan penting. Peraturan penting. Semua, peraturan penting. Peraturan penting. Pertama, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kedua, bila takut, bila tidak percaya, maka ingat peraturan pertama. Ingat peraturan pertama. Apa itu peraturan pertama? Jangan takut, percaya saja. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ingat baik-baik, saudara, ya. 2 peraturan penting. Jangan takut, percaya saja. Tapi peraturan yang kedua, kalau takut, hilang kepercayaan, ingat peraturan pertama. Apa itu? Jangan takut, percaya saja. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita sembahyang. Terima kasih ya Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita
Dikuduskanlah namamu.